syukur bagimu Tuhan, saya diminta untuk mendampingi awam Katolik Regio Papua yang siang ini mengadakan jumpa pers dengan menyampaikan sepatah dua kata pengantar. Terima kasih untuk semua perwakilan 5 keuskupan awam Katolik Regio Papua yang hadir. Terima kasih untuk wartawan yang siap meliputi. Kamu semua orang-orang hebat. Kamu adalah harapan Kristus, harapan gereja Katolik di tanah Papua. Kita adalah roh Kristus di tanah Papua. Kita adalah gereja bersama dengan hierarki gereja, para imam, para uskup. Kita bangga menyaksikan sudah ada banyak imam Katolik asli Papua, ada bruder, ada suster dari tanah ini. Kita bangga bahwa gedung-gedung gereja Katolik dan pastoran Katolik sudah lebih bagus, lebih layak dibandingkan sebelumnya. Di lain pihak, kita prihatin akan banyak hal. Sebut saja kita prihatin akan pendidikan Katolik dari SD yang letaknya jauh dari pusat-pusat paroki. Kita prihatin akan mundurnya partisipasi awam Katolik Papua dalam hidup menggereja. Menarik perhatian bahwa secara nasional situasi kita diwarnai oleh proses demokratisasi, oleh perjuangan HAM, oleh rasisme, otonomi daerah, otsus, pemekaran wilayah, dan percepatan pembangunan di segala bidang. Proses itu tidak jalan sebagaimana mestinya, malahan menimbulkan ketidakpastian di mana-mana. Di tanah Papua sendiri ada perkembangan baru, ada pemekaran kabupaten, pemekaran distrik dengan segala persoalan terkait. Ada emansipasi budaya didukung oleh gerakan Otsus, ada gerakan arus global lewat komunikasi yang canggih dan mobilisasi manusia, migrasi, urbanisasi, dan bahkan marginalisasi. Bersamaan dengan itu, kehidupan menggereja di tanah Papua mendapat tantangan baru. Terdapat perubahan paradigma dari gereja Papua, We Are the Church, ke gereja bercorak Papua. Dari pastor awam Melanesia ke klerus impor. Dari mempersiapkan kader Papua ke reproduksi elit dominan Indonesia. Dari keadilan dan perdamaian dan pelurusan sejarah ke dialog dan harmoni antar suku dan agama. Dalam masyarakat setempat terjadi pergeseran nilai dari tradisional ke modern, dari mental kolektif ke individualistik, dari struktur masyarakat yang homogen ke struktur masyarakat yang heterogen dengan golongan sosial baru, golongan jelata, menengah, dan atas. Terjadi migrasi, urbanisasi, dan marginalisasi. Situasi ini menimbulkan kegoncangan. Situasi ini menantang awam Katolik Papua, Regio Papua untuk mencari, untuk menemukan dasar dan lingkungan yang lebih aman untuk menjadikan tumpuan dalam membangun persekutuan yang bercorak khas Papua dalam hidup menggereja. Hidup menggereja yang bercorak khas Papua yang tidak asing, yang berakar dalam corak karakteristik budaya Papua. Demikian pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatian. Dia yang
hendak mengikuti kami. Saya sendiri sebagai koordinator Satu Suara Kaum Awam Katolik Papua, dan saya sendiri Melvin Waine sebagai kaum awam Katolik yang berdomisili di Keuskupan Jayapura. Untuk itu, di sini saya mewakili juga untuk semua umat kaum awam Katolik Papua, tetapi tidak hanya untuk Papua, untuk non Papua juga. Dan di sini tidak terlepas dari persoalan yang terjadi di tanah Papua, atau yang lebih khusus persoalan yang semestinya melibatkan suara dari 5 keuskupan di tanah Papua. Untuk itu di sini saya akan membacakan sedikit alasan yang mendasari sebagai pernyataan sikap dari kami Satu Suara Kaum Awam Katolik Papua. Maksudnya orang asli Papua. Jadi itu yang kita minta tadi di pernyataan. Di pernyataan pertama tadi kita mau supaya Keuskupan Jayapura tapi juga Timika itu orang asli Papua. Kemudian nanti menyusul uskup-uskup yang lain. Kemudian yang kedua, tadi sudah jelas bahwa MOU antara Uskup Agung Merauke Petrus C. Mandagi dengan pihak PT Tunasawa Air Makorino itu harus dibatalkan karena sangat merugikan masyarakat asli di Jair sana. Seperti itu. Dan kalau soal bangun seminari dan lain-lain itu urusan umat, bukan urusan perusahaan. Kalau uskup berdalih bahwa perusahaan harus memberikan dana CSR-nya untuk masyarakat, maka silakan pergi bicara dengan masyarakat di Jair, bukan untuk bangun seminari. Seperti itu. Lalu yang ketiga itu, saya mau sampaikan juga bahwa kami mendukung, sebenarnya kami mendukung pernyataan dari 147 pastor imam Katolik yang menyatakan keberpihakan mereka terhadap orang asli Papua dan umat Katolik di tanah Papua. Jadi sekali lagi, kami tidak bermaksud untuk memecah belah gereja Katolik, tapi kami mau supaya kita berjalan bersama awam Katolik, para imam, uskup, untuk berada di pihak masyarakat yang mengalami penindasan dan kerusakan hutan yang tidak berkesudahan. Itu saya dari saya. Terima kasih. Para kaum awam Katolik Papua ini terdiri dari 5 keuskupan, yaitu Keuskupan Agung Merauke, Keuskupan Jayapura, Manokwari Sorong, Agats, dan Timika. Hari ini kami duduk bersama-sama mewakili umat Katolik di tanah Papua, baik orang Katolik asli maupun saudara-saudari kami yang seiman dari non-Papua yang lahir, besar, tinggal, hidup, dan berkarya lama di tanah Papua. Juga yang memiliki kesamaan masalah, keluhan, dan pergumulan hidup yang panjang yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari kami di tanah yang kami cintai ini. Kali ini kami mau bicara masalah yang disebabkan oleh sejumlah hal, termasuk yang diakibatkan dari tindakan, sikap, pernyataan, keprihatinan, kepedulian, dan keberpihakan pimpinan klerus kami sendiri. Baik itu yang terjadi di luar, seperti dengan pemerintah, pihak swasta, perusahaan, dan lainnya. Juga tentang apa yang kami ikuti dalam gereja Katolik di Indonesia, khususnya di tanah Papua. Sekaligus kami mau bersaksi tentang posisi orang Papua bersama saudara-saudari kami dari luar Papua. Masalah kemanusiaan atau pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan hidup, gereja Katolik, para pimpinan klerus, dan suara kenabiannya. Kami duduk dengan bekal suka duka, kecemasan,
dan pengalaman panjang. Sejak gereja ini mulai membuka dan memulai jalan perintisan di pantai Skroe, Fak-Fak, Papua Barat pada tahun 1894. Seiring dengan waktu, kini gereja Katolik berkembang pesat di seluruh tanah Papua. Pada saat yang sama, kami juga mengalami ragam masalah dan terus bergumul untuk menghirup udara segar dari masalah-masalah, terutama pelanggaran HAM yang melahirkan duka cita, tangisan, dan air mata kemanusiaan yang tak kunjung selesai. Pun tentang kerusakan lingkungan hidup yang menghilangkan sumber mata pencarian hidup kami akibat kehadiran perusahaan-perusahaan ganas yang melakukan eksploitasi sumber daya alam. Kami telah jalani dan punya banyak pengalaman hidup, baik, buruk, dan pahit manis sepanjang hidup sebagai masyarakat adat, warga negara, dan umat Katolik di tanah Papua. Dalam kebersamaan ini, kami hendak menyampaikan apa yang selama ini kami sendiri melihat, mendengar, mengalami, dan merasakannya. Hal ini kurang lebih selama 127 tahun di bawah kekuasaan pemerintah Belanda, mulai dari tahun 1828 hingga 1963 dan Indonesia 1963 hingga sekarang. Kami merasa penting untuk sampaikan apa yang kami alami dan rasakan selama ini dari jalan penderitaan hidup kami yang sangat panjang pada belakangan ini. Kami juga hendak menyampaikan apa yang selama ini kami doakan, bergumul, harapkan dari tengah-tengah persoalan hidup. Kami merasa perlu untuk sampaikan secara jujur dengan harapan agar semua orang bisa paling tidak mengetahui bagaimana suka duka kemanusiaan yang kami jalani di tanah Papua. Kami tidak berdaya dan sangat membutuhkan pertolongan. Olehnya, kami ingin sampaikan agar semua pihak dapat menolong kami dari kemelaratan hidup. Tak hanya doa, keprihatinan, kepedulian, dan bersolidaritas saja sangat cukup. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat menjadi bahan yang penting untuk dipikirkan, direfleksikan, dan dipertimbangkan bersama dalam rangka menciptakan damai di tanah Papua. Hal ini tentunya tidak bermaksud untuk memperburuk citra gereja Katolik. Tidak juga bermaksud untuk keluar dari gereja Katolik, apalagi memecah belah sesama saudara-saudari seiman yang cukup lama berkarya dan berjasa besar di tanah Papua. Kami tidak punya niat untuk hancurkan gereja Katolik. Apa yang kami sampaikan murni dari hati nurani. Tidak ada paksaan, tidak ada orang atau pihak manapun yang sengaja memanfaatkan kami untuk memecah belah gereja Katolik yang kudus, universal, dan apostolik. Kami tidak akan pernah memberikan kesempatan bagi orang lain untuk mengubah posisi kami yang sejati. Gereja itu tubuh kami, Katolik itu jiwa raga kami. Gereja Katolik adalah nafas kehidupan. Roh keselamatan kami ada padanya. Kami telah lahir dari Katolik dan mati sekalipun siap secara Katolik. Kami sangat menjunjung tinggi gereja Katolik yang universal, kudus, dan apostolik, sehidup dan semati. Siapapun tidak dapat mengubah iman kekatolikan kami di sini. Kami adalah dasar fondasi gereja Katolik di tanah Papua. Sampai kapanpun tidak ada orang atau pihak yang dapat mengubah iman dan fondasi kekatolikan kami di Papua.
dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kami Katolik yang bertahta di Roma dan kokoh di tanah Papua. Untuk ini, dari berbagai alasan yang menjadi alasan dari apa yang akan kami sampaikan sebagai pernyataan sebagai berikut, yaitu sebagai persoalan yang terjadi di tanah Papua atau lebih khusus kepada orang Papua dan gereja Katolik. Kami telah membaca hasil penelitian atau investigasi mendalam di media Tempo atau di media-media lainnya. Sehingga untuk ini kami akan menyatakan sikap dari satu suara kaum Maum Katolik Papua. Yang pertama, kami menyatakan mesti tidak percaya kepada para uskup di tanah Papua dan KWI. Minta keluar dari KWI, minta uskup baru di Papua harus memprioritaskan pastor asli Papua. Meminta Uskup Keuskupan Agung Merauke, dalam hal ini Petrus Mandagi, segera mencabut MOU dengan PT Korido melalui anak perusahaannya PT Tunas Sawah Erma yang menghilangkan hak-hak dasar umat dan sumber mata pencarian hidup umat Allah di selatan Papua. Sekian pernyataan kami. Terima kasih. Terima kasih. Saya mau bilang ini karena COVID, jadi kami sedikit begini. Tapi intinya kami sudah komunikasi dengan beberapa teman-teman di Markas Kopan ini untuk menyampaikan kita orang punya suara hati. Jadi pernyataan sikap kami jelas. Hari ini juga adik koordinator sudah sampaikan bahwa kami sudah layangkan mosi tidak percaya kepada 5 uskup di tanah Papua dan kepada KWI. Alasannya sudah jelas. Di sini ada sekitar 98 halaman. Kenapa kami tidak percaya kepada para uskup di tanah Papua? Karena kami melihat, kami sudah punya pengalaman hidup yang panjang. Kami merasa posisi gereja hari ini, pimpinan klerus kami, suara kenabiannya berpisah dengan kami umat Katolik yang selama ini hidup di tengah-tengah masalah. Itu. Terus kami tidak percaya kepada KWI juga karena kami menilai karena sangat diskriminatif. Kami sudah baca sejarah gereja ini, bagaimana gereja KWI itu berperan, kami sudah baca. Lalu kami juga sudah punya pengalaman, misalkan di Poso itu KWI dia mengeluarkan pernyataan sikap itu secara resmi atas nama lembaga. Itu umat kaum awam Katolik yang meninggal. Sementara di Intan Jaya, 2 katekis itu status dalam gereja itu beda. Status awam dengan katekis itu beda, dong punya status lebih tinggi sedikit. Tapi tidak bicara. Walaupun KWI bilang kami sudah ketemu pihak pemerintah melalui menteri apa, dengan Pak Mahfud MD, tapi kami tidak tahu pembicaranya seperti apa. Kami tidak punya bukti. Kami bicara itu berpihak kepada kami atau tidak. Ini kan sangat masih misteri. Jadi kami tidak akan percaya sampai kapanpun. Jadi ketidakpercayaan kami terhadap para uskup dan KWI ini akan berlaku sampai kami mati. Kami tidak percaya itu. Terus kami kenapa ingin keluar dari KWI?
KWI karena begini, ini tidak ada berkaitan dengan unsur politik segala itu tidak ada. Ini murni, ini suara hati kami. Kami merasa KWI itu sangat diskriminatif, tidak cocok, merasa asing. Jadi kami sudah tahu, minta keluar dari KWI bukan berarti kami yang gabung ke KWI itu hanya para uskup, 5 uskup ini yang mengatasnamakan gereja Katolik dan umat Katolik di Papua. Jadi kami minta supaya 5 uskup di tanah Papua itu keluar. Bila perlu konferensi episkopal Papua itu yang terdiri dari 5 uskup di tanah Papua itu merubah status, dinaikkan sebagai KWI-nya di Papua kah, sendiri kah, atau kami dibiarkan untuk gabung di Pasifik karena kedekatan geografis, kesamaan budaya, tapi juga kami tidak terlepas dari Katolik Roma itu. Kami gabung di KWI Indonesia atau gabung di Pasifik atau berdiri di Papua sendiri sebagai konferensi sendiri juga tuh tidak merubah posisi kami. Kami tetap Katolik kok. Itu. Jadi ini tidak politis. Itu terus yang berikut, kenapa kami harus minta 5 uskup di tanah Papua yang baru harus memprioritaskan orang Papua. Dengan alasan itu begini, orang Papua itu sudah siap, sudah punya syarat-syarat tertentu untuk menjadi uskup. Tidak ragu lagi, ini kita sudah 50 tahun bahkan 100 lebih tahun ini. Ini kita punya calon-calon imam yang sudah punya dewasa, punya pengalaman pastoral, sudah intelektualitasnya tidak ragu lagi. Mereka sudah berpendidikan. Walaupun kita tahu berapa orang sudah mati yang calon-calon kuat, tapi masih ada. Kita tidak miskin SDM soal imam itu. Jadi kita minta supaya lebih memprioritaskan orang asli Papua, tapi juga selain itu kita minta orang, kalau ambil dari orang luar Papua berarti mereka yang tahu situasi persoalan di sini, dinamika pastoral di sini, tahu geografis di sini, nilai-nilai antropologis di sini, segala macam yang di sini. Bukan pastor yang buta akan situasi di Papua baru dikirim ke sini untuk tiba-tiba bikin kacau, tidak. Kami mau pastor, uskup, pimpinan, klerus yang peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap manusia. Yang merujuk pada misi keselamatan umat manusia. Itu. Terus yang berikut kita minta uskup Mandagi itu segera mencabut MOU itu. Karena kami berharap supaya macam uskup itu, dorang itu bicara soal ini. Kita selama ini berharap kepada mereka itu kasih harapan. Kita berdoa ikut-ikut mereka, mereka ini akan berubah, kita punya nasib dan masa depan. Tapi kalau model begini kami sangat ragu. Ini uskup ini kami tahu dia baru datang, ini dia menjawab doa kami. Kita kemarin itu keuskupan Merauke itu tidak ada pemimpin segala macam, kita merindukan mereka hadir. Tapi ini tidak ada. Uskup baru datang, baru diangkat dari administrator apostolik menjadi uskup definitif di Keuskupan Timika, baru diangkat saja langsung. Kok tidak tahu masalah di dalam masyarakat di gereja Katolik baik-baik, kok langsung menekan MOU. Kami mau kasih tahu, kita orang Papua umat Katolik itu punya mata pencaharian hidup itu di tanah-tanah itu, hutan itu. Kami bisa hidup tanpa pendidikan. Kita dengan tanah yang ada itu kita bisa kelola untuk membiayai kita punya anak-anak segala macam. Ini kami menyadari bahwa MOU yang kemarin itu sama saja uskup melegitimasi untuk menghilangkan hak-hak dasar masyarakat adat di sana, umat Katolik di sana. Kami menyadari bahwa MOU itu uskup ikut melegitimasi untuk menghilangkan sumber-sumber mata pencaharian hidup umat Allah di sana. Kami sangat menyadari bahwa MOU uskup Mandagi itu sangat mengancam nasib dan masa depan umat Katolik yang ada di sana. Itu. Kami merasa bahwa perusahaan sawit yang ada di 5 keuskupan di tanah Papua itu menjadi ancaman terbesar dari ancaman yang lain. Ya. Kami tidak mau selama ini para uskup bicara soal Papua tanah dalam segala macam itu kami pikir ini di sisi lain bagus untuk menciptakan
tanah Papua yang damai, tapi di sisi lain itu menyangkal realitas. Kami tidak pernah lihat itu para uskup jujur itu menyatakan realitas hidup kami di sini. Itu. Jadi semuanya ada di ini. Nah, kita sampaikan, kita tidak bermaksud untuk memecah belah gereja. Sekali lagi ya, kita lahir dari Katolik dan mati pun siap untuk Katolik. Kita ini pondasi gereja Katolik di tanah Papua. Gereja hadir itu mengikuti jalan perintisan kita punya leluhur. Kita orang Papua ini ada. Jadi gereja harus menyesuaikan dengan kehidupan, persoalan, pergumulan hidup orang Papua. Bukan gereja harus menjauhkan diri dari realitas hidup kami, tidak. Itu yang kami minta. Saat pertanyaan pertama, apakah hanya kalau dari catatan Awam Katolik Papua katakan tambang dan lain-lain? Lalu pertanyaan kedua, apakah benar gereja Katolik memang sedang kekurangan dana untuk membiayai pelayanan? Di keuskupan lain itu yang di Timika. Timika itu ada dana social responsibility dari PT Freeport. Itu dihibahkan juga ke gereja di keuskupan Timika. Itu yang saya tahu. Dari keuskupan lain saya tidak tahu. Yang Timika ada dana responsibility dari Freeport yang dihibahkan. Tapi itu setelah semua sudah jalan, dari belakang ada pembagian penghibahan itu. Ya. Lalu terkait biaya ini, apakah gereja benar-benar kekurangan, gereja Katolik di Papua kekurangan biaya untuk pelayanan, pendidikan, kesehatan untuk sehingga harus melakukan MOU dengan perusahaan, apalagi perusahaan sawit? Kami sebagai gereja, kami harap itu gereja sebagai gereja orang miskin, dan kami mau hidup dari apa yang kami punya, tidak dengan jalan mengkhianati umat. Andai kata umat merestui hak wilayahnya digunakan oleh PT Korindo itu, mungkin kami tidak terlalu keberatan karena umat yang kasih. Tapi kalau dari pihak pimpinan keuskupan yang menerima pembagian itu, rasanya macam umat dikhianati begitu. Karena dari informasi yang kami dapat, umat sebetulnya tidak setuju. Tapi mungkin lebih tepat Saudara Petrus bisa menambahkan di situ. Baik, terima kasih. Kalau soal kita bicara soal dana untuk gereja-gereja Katolik di Papua, kita harus mengakui bahwa geografis, kemudian situasi sosial, politik, kita orang Katolik, itu menurut Uskup Mandagi di Merauke, umat Katolik itu tidak kaya. Karena itu juga alasan mengapa dia menerima dana hibah untuk CSR dari Korindo itu. Tapi poin yang kita mau bilang adalah gereja Katolik di tanah Papua di 5 keuskupan itu tidak kekurangan dana sebenarnya. Persoalannya sekarang adalah sejauh mana uskup tapi juga pastor-pastor mereka menggerakkan umat untuk menggalang dana, bukan hanya untuk bangun-bangun gedung, tapi juga untuk pemberdayaan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan untuk umat orang asli Papua di tanah ini. Jadi kalau pertanyaannya, apakah gereja Katolik di tanah Papua kekurangan uang? Kita harus bilang tidak. Kita punya uang banyak, tapi sejauh mana para gembala kita itu mereka menggerakkan umat untuk mengumpulkan 1.000-2.000 untuk kita bangun manusia, sumber daya manusia orang Papua. Itu saja. Terima kasih. Terus tambah sedikit soal itu, ini gereja sebenarnya tidak miskin. Ini Papua itu kaya akan alam. Jadi sekarang itu tinggal bagaimana gereja mampukah tidak mengelola potensi alam yang ada yang dimiliki oleh umat ini untuk mendapatkan pendapatan kalau kekurangan uang toh.
Bisakah tidak gereja beranikah tidak bisa memperdayakan orang seperti Karya Mulia dulu itu memperdayakan orang, menyiapkan orang itu untuk menjadi tenaga ahli pertukangan, pertanian, perkebunan, peternakan, segala macam itu. Gereja mampukah tidak? Mampu melanjutkan misi itu kah tidak? Terus kalau kekurangan uang kami juga bertanya-tanya, lalu uang 10% otsus yang turun itu dikemanakan? Kami dengar dari orang-orang dekat kami itu, kami dengar tuh di Provinsi Papua itu dapat 10%, gereja Katolik itu dapat, di sini ada 4 keuskupan. Jadi satu keuskupan itu dapat 2 miliar. Sekarang uang itu dikemanakan? Siapa yang kelola dan pengelolanya seperti apa? Uang otsus yang turun itu apakah bisa dimanfaatkan untuk bangun sekolah seminar seperti di Merauke yang Uskup Mandagi merasa kurang untuk kerjasama dengan perusahaan itu atau tidak? Itu.